Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nanang Qasim SPDI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai makna agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regita Nur Cahyani. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Almardiah. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila. Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasan materi mengenai makna agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Yang pertama yaitu makna agama. Apakah yang dimaksud dengan makna agama itu? Makna agama adalah sesuatu di mana setiap orang bebas menentukan haknya untuk beragama, karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat manusia. Kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama. Apa sih kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama itu? Karakteristik agama itu yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Islam adalah agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Islam disebut sebagai ajaran yang syamil mutakamil atau sempurna dan menyeluruh. Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman kehidupan eksistensi manusia, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Syamil Islam sendiri mencakup 3 hal, yaitu yang pertama syumuliyatul zaman atau kesempurnaan waktu. Yang kedua syumuliyatul minhaj, kesempurnaan pedoman hidup. Dan yang ketiga syumuliyatul makan atau kesempurnaan tempat atau ruang. Selanjutnya yaitu karakteristik dari ajaran Islam sendiri. Ada beberapa karakteristik dalam ajaran Islam. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan manusia diciptakan. Yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Dan yang kelima, Allah akan menjamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh pada Islam. Yang keenam, dalam Islam terdapat berbagai penyelesaian bagi segala problematika. Yang ketujuh, syariat Islam adalah syariat yang paling bijak. Yang kedelapan, Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Yang kesembilan, Islam adalah agama yang cinta kebersamaan, persahabatan, dan kasih sayang. Yang kesepuluh, Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan, dan amal. 11, Islam agama yang jauh dari kontradiksi. 12, Islam sangat mudah difahami oleh setiap orang. Yang ke-13, Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal soleh. Yang ke-14, Islam memelihara kesehatan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Baik, selanjutnya adalah saya akan melanjutkan, yaitu terkait aspek-aspek ajaran Islam. Di dalam Islam itu ada beberapa aspek-aspek. Yang pertama, aspek akidah. Aspek akidah, suatu yang dianut oleh manusia dan diyakini baik berwujud agama dan yang lainnya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Selanjutnya adalah aspek syariah. Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesama muslim, sesama manusia, alam, dan kehidupan. Syariah berasal dari Al-Quran dan hadis, dan berpusat pada dua segi kehidupan yang cukup mendasar, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Selanjutnya adalah aspek akhlak.
Akhlak ialah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa, yang timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Akhlak baik disebut akhlakul mahmudah, sedangkan akhlak yang buruk disebut akhlakul mazmumah. Dalam menjalankannya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sumber-sumber ajaran agama Islam. Di dalam suatu negara pasti memiliki pedoman atau pegangan yang menjadi acuan untuk menegakkan suatu hukum. Nah, di dalam Islam juga memiliki salah beberapa dari sumber-sumber ajaran agama Islam, yaitu adalah pertama, Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam agama Islam untuk menetapkan suatu perkara. Banyak hal perkara yang terdapat di Al-Quran, bahkan dibahas hingga tuntas di Al-Quran. Al-Quran berisikan tentang akidah, peringatan kisah-kisah yang dapat dijadikan acuan, dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah as-sunnah. Jadi, sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah, agama yaitu perbuatan Nabi. Umat Islam telah sepakat bahwasannya as-sunnah dan hadis Rasul merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Umat Islam juga menyepakati bahwa as-sunnah dan hadis sangat baik untuk dipercayai, diterima, diamalkan, karena akan menambahkan nilai pahala kita di akhirat. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad sendiri memiliki arti yaitu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikirannya, atau menurut istilah adalah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat digunakan jika tidak ada penyelesaian suatu masalah tersebut di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi dengan masih mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak bertentangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad sendiri itu masih dibagi loh. Ijtihad dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lainnya ialah yang pertama adalah ijma. Ijma itu artinya ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kalau mau melaksanakan suatu perkara atau menetapkan suatu hukum itu sesuai dengan hati, tapi dengan mengingat tidak jauh-jauh atau tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah kias. Kias adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada dengan hukum yang telah ada sebelumnya, karena ada alasan kesamaan antara kedua permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah adalah cara menetapkan suatu hukum dengan menimbang kegunaan manfaat, serta mudarat dari ketetapan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu tentang cara mempelajari agama. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempelajari agama Islam, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu terdapat sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan, yaitu etika yang menjadi karakter dalam menuntut ilmu. Ketika hendak menuntut ilmu, kita perlu mengetahui 3 metode yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Menuntut ilmu harus didasari niat karena Allah dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, menuntut ilmu dengan bertahap. Dianjurkan untuk tidak menyerap ilmu secara sekaligus, tetapi menyerap ilmu harus secara bertahap. 3, terus-menerus menuntut ilmu dan menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Jika ingin mudah memahami suatu ilmu, maka hendaknya menyediakan waktu tersendiri untuk berhadapan dengan ilmu, bukan di sela-sela aktivitas kita. Jadi pokok pembahasan kita yaitu adalah setiap orang bebas menentukan haknya untuk beragama karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi landasan dan pedoman yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat manusia. Islam sebagai agama yang universal atau menyeluruh berlaku sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun. Islam merupakan ajaran yang syamil mutakamil atau biasa diartikan sempurna dan menyeluruh.
Agama Islam memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadi ciri khas agama Islam untuk mengokohkan agama Islam dan membuat umat manusia merasa sangat membutuhkan agama Islam. Aspek-aspek ajaran Islam menurut para ulama ada 3, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Ajaran Islam juga memiliki sumber-sumber hukum pokok. Sumber hukum pokok yang dijadikan pedoman Ahmad Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum Islam. Agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah. Islam adalah agama yang fleksibel, yaitu agama yang cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mempelajari agama. Dalam mempelajari agama tidak kenal umur. Barang siapa yang beriman dan mau menuntut ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara yang dapat ditempuh untuk mempelajari agama. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.